الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أما بعد. Saudaraku, para pendengar dan seluruh para hadirin dan hadirat yang telah berhadir di Masjid Makmur Oman, Kota Banda Aceh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita berjumpa kembali di masjid yang mulia ini dalam kajian akidah dan pemikiran Islam yang senantiasa setiap pekannya kita berada di sini mengasuh. Dan kami mohon maaf sekitar 2 pekan yang lalu kami tidak berada di tempat dalam rangka safari dakwah undangan ke Masjid Istiqlal Jakarta dan Masjid Sunda Kelapa serta safari dakwah Jakarta dan Jawa Barat. Jadi 2 pekan mungkin di sana tidak sempat bersua dengan para jamaah sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada maghrib ini kita berjumpa kembali. Sama-sama kita meniatkan i'tikaf di masjid dan kita niatkan juga untuk menunggu salat Isya dan juga kita niatkan untuk menimba ilmu, belajar ilmu agama. InsyaAllah 3 niat ini sekaligus mudah-mudahan berlipat pahala, berlipat ganda pahala kita sambil kita duduk sejenak rehat setelah 1 hari penuh full kita bekerja dari pagi sampai sore. Ini adalah masa jeda sejenak, masa rehat. Dan masa rehat kita bukan di depan televisi, bukan di depan hiburan yang lain, tapi hiburan untuk ibadah, hiburan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Nah, topik kita pada pembahasan kali ini adalah masih mengenai isu haji, masalah haji, karena ini yang sekarang sedang kita hadapi dan juga kita merasa senang dan bergembira saudara-saudara kita yang berangkat ke Tanah Suci, ke Baitullah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi mereka di perjalanan, kemudahan bagi mereka melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Begitu juga kemudahan diberikan oleh Allah mendapatkan haji yang mabrur insyaAllah ta'ala, dan mereka kembali dengan selamat berjumpa dengan keluarga, sanak saudara di kampung halaman di Aceh dan juga di Indonesia secara umumnya. Amin ya rabbal alamin. Allah sempurnakan semua pelaksanaan rukun ibadah haji bagi seluruh jamaah haji di tanah air dan juga seluruh jamaah haji seluruh dunia insyaallah taala. Nah, apa kabar kita yang masih belum berangkat ke Tanah Suci, atau mungkin masih menunggu ke Tanah Suci, atau mungkin belum punya niat ke Tanah Suci, belum punya niat ke Tanah Suci. Nah, ini untuk segeralah untuk perbaiki niat kita. Ada kemampuan diberikan oleh Allah, mari secepatnya untuk berproses diri kita menuju ke Tanah Suci. Karena berangkat haji ini adalah kewajiban di dalam Islam, rukun Islam, persis wajibnya seperti kita melaksanakan solat. Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabilah. Allah telah wajibkan kepada manusia ini untuk melaksanakan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Jadi siapa yang mampu? Yang mampu itu adalah mereka yang punya kekuatan fisik yang bagus, kemudian juga mampu memiliki finansial, keuangan, harta yang bisa menyampaikan dia ke Tanah Suci. Mampu dan menyampaikan dia ke Tanah Suci, ke Baitullah Al-Haram. Nah, kapan seseorang punya kemampuan seperti ini, berarti dia telah wajib bagi dia untuk berproses menuju ke Tanah Suci. Apalagi saat ini kondisi kita untuk pergi ke Tanah Suci harus antri dulu, kadang 15 sampai 20 tahun. Apakah kita udah nggak berpikir lagi untuk apa lagi saya pergi ke Tanah Suci atau ke
haji karena jauh sekali masanya. Justru karena masa antri kita yang lama, selayaknya masa kita harus berpikir sedari awal secepatnya kapan punya kemampuan ke sana, yuk cepat kita berproses menuju ke sana. Itu tak ubahnya seperti kita ibaratkan. Ada orang zaman dulu pergi ke tanah suci selama 2 bulan di perjalanan, 2 bulan di tanah suci, 2 bulan balik lagi. Ya sana sini bahasanya adalah 6 bulan. Hari ini kita berangkat ke tanah suci bukan 6 bulan sampai ke sana, tapi ya 20 tahun. Ibaratkan persis seperti orang jalan kaki. Ya. Jadi kita baru proses ke tanah suci, ke pergi haji itu, prosesnya itu 20 tahun baru sampai. Jadi barang siapa yang udah memulai langkah ke sana, ya udah, dia berarti sedang naik kapal air itu, kapal menuju ke sana. Kita udah sedang nunggu 20 tahun itu, 15 tahun sama dengan persis seperti kita sedang berjalan kaki ke sana. Oh, tak sampai umur kita ke sana, enggak masalah. Kita meninggal di tengah jalan, tapi di tengah jalan menuju ke haji. Yang jangan kita meninggal enggak ada niat kita menuju ke tanah suci. Nah, ini yang salahnya nanti ditanya sama Allah, kita sudah mampu, kenapa tidak mau pergi ke tanah suci? Jadi kapan seseorang itu dianggap dia mampu ke tanah suci, mampu melaksanakan haji? Para ulama fikih, sedikit masalah fikih kami sampaikan. Ukuran kalau seandainya seorang anak muda nih, dia udah kumpulkan dana uang untuk menikah. Bahasanya ya orang Aceh kalau menikah berapa mayam emas nih? Kalau di Banda Aceh berapa mayam emas? 10? 15, 20, pertengahannya berapa? Anak tong pegah, biasa ni pada orang. Taruhlah 15 mayam. Ya, pertengahannya 15 mayam. Ya. 15 mayam, kalau bahasa orang Aceh 15 mayam, 1 mayam 3 juta. Ya 15 mayam, ya, sampai 40 juta lah. Ya. Dengan prosesi acara sana sini kita katakan 50 juta lah ada bersama dengan dia. Dia mau menikah, tapi kalau dia menikah, kalau dia mau pergi daftar ke haji, proses ke haji, maka dia nggak bisa menikah. Jadi mana kewajiban yang pertama bagi si anak muda ini? Menikah dulu atau proses ke tanah suci dulu? Para ulama mengatakan, kalau seandainya si anak muda ini nggak bisa menahan diri, ya, bisa dia menahan diri untuk tidak pergi ke tanah suci tahun ini, tahun depan, masih sanggup tahan diri, maka uang itu pakai untuk proses ke haji. Dia sudah mampu. Badannya kuat, sehat, finansialnya cukup ke sana. Pakai ke sana. Jadi gimana Ustaz kalau saya pakai ke sana nggak jadi nikah saya nanti? Wajib kamu saat ini adalah udah jatuh ke tanah suci. Menikah masih sunnah. Kenapa? Masih bisa tahan diri. Nah, kasus kedua dia dalam kondisi wajib menikah. Kalau enggak menikah bisa jatuh ke maksiat. Kalau kondisi anak muda ini seperti ini, berarti menikah bagi dia wajib. Pergi haji wajib juga. Sama-sama wajib. Menikah wajib, ke tanah suci juga wajib. Setingkat berarti, 2 kewajiban. Dapat 2 kewajiban dia. Di sini kata para ulama, dia mendahulukan pernikahan afdal. Afdal bagi dia, bukan wajib mendahulukan pernikahan, bukan. Afdalnya mendahulukan pernikahan. Tapi kalau seandainya wajib haji sudah, menikah sunnah bagi dia. Karena kondisi masih sanggup tahan diri. Kira-kira mana yang harus dia dahulukan? Ya nggak bisa pilihan di situ, nggak ada pilihan. Kenapa? Ini wajib, yang satu sunnah. Dianggap dia telah mampu ke tanah suci, proses ke tanah suci dulu. Begitu umpama disebutkan oleh para ulama tingkat seseorang itu mampu berarti dia wajib, sudah wajib bagi dia proses diri ke tanah suci.
Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya, ini tak lain kami sampaikan sekilas untuk kita pahami bahwa kewajiban kita ke tanah suci, ke Baitullah Haram melaksanakan haji itu harus kita pahami sedari awal untuk kita ambil ancang-ancang bagi kita yang sedang berproses atau belum berproses ke tanah suci. Nah, selanjutnya saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan bicarakan tentang masalah hikmah daripada ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Beberapa filosofi dan hikmah di belakang daripada pelaksanaan ibadah haji. Apa yang ada di tanah suci. Dan juga ini untuk menepis pikiran-pikiran yang tidak benar atau yang menyimpang dari sebahagian orang-orang yang salah memaknai ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Yang pertama kita sampaikan adalah, ada yang bertanya, Ustadz, kenapa sih ibadah haji itu harus ke Mekah? Kenapa Allah enggak menjadikan misalkan ibadah haji bukan ke Mekah, tapi misalkan ke Indonesia dengan alamnya seperti ini, atau ke Eropa yang dengan alamnya ada saljunya, atau ke Amerika? Kan bisa saja bagi Allah melakukan demikian, menyuruh kita ke sana. Boleh saja kan? Apa hikmahnya ibadah haji itu justru ke Mekah? Hikmahnya apa? Jawaban kami pertama adalah bahwa yang namanya perintah Allah itu enggak bisa kita carikan kenapanya. Udah, itu perintah Allah. Para ulama mengatakan boleh enggak kita mencari illah daripada af'alullah? Perintah-perintah Allah itu ada illatnya di belakang enggak? Ada illatnya di belakang enggak? Sebagian para ulama mengatakan enggak boleh kita mencari illah daripada firman Allah atau perintah Allah. Ya udah, begitu-begitu. Sebagian yang lain mengatakan boleh kita mencari illah, sebab daripada firman Allah atau sebab daripada perintah Allah, yang sebab itu enggak kembali kepada Allah tapi kembali kepada kita hamba. Itu boleh. Anna af'alullah ghaira mu'allalatun bi'illatin tarji' ila Allah, walakinna mu'allalatun bi'illatin tarji' ila hikmah lil ibad. Ya, jadi boleh kita cari sebab, tapi sebab itu kembali kepada hamba. Itu boleh. Sebagian ulama usul mengatakan demikian. Maka sekarang kita cari hikmah daripada haji ke Baitullah Al-Haram. Kalau dalam firman Allah surat Ali Imran ya 96-97 kita dapatkan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya rumah bangunan yang pertama sekali wudi'a linnas, yang diletakkan, yang dibangun untuk manusia, itu adalah yang di Mekah. Jadi Ka'bah itu adalah bangunan yang pertama berdiri di atas muka bumi, itu Ka'bah. Itu historisnya Allah ceritakan pada kita. Jadi salah satu sebab kita ke Mekah pertama adalah ada Ka'bah itu. Makanya karena itu Ka'bah, rumah yang pertama yang didirikan oleh Allah untuk manusia, maka kesanalah kita kembali mengarah dan menuju ke sana. Itu pertama. Orang kemudian bisa tanya lagi, kenapa harus di Mekah? Kan boleh saja rumah itu dibangun di Indonesia, rumah itu dibangun di Eropa. Kenapa harus di Mekah? Ini kita jawab belum? Cuma hikmahnya ada. Hikmahnya kita lihat sekarang. Ketika Allah menyuruh kita di seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah haji justru ke Ka'bah, menuju ke Mekah, yang Ka'bah itu ada di Mekah. Lihat geografis Mekah itu seperti apa. Mekah, saudaraku dimuliakan Allah, itu sebagaimana kata Nabi Ibrahim, wadin ghairi dzi zar'in. Itu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Kering, kerontang, lembah begitu. Waktu kami pergi awal, pengalaman kami pergi awal ke haji, ya, itu pada tahun 2003, melihat Baitullah Al-Haram itu persis di dalam kolong begitu,
Di bawah betul-betul diapit oleh bukit yang banyak sehingga nampak ya Allah Baitullah di situ. Di kolong-kolong di bagian daripada diapit oleh bukit-bukit itu. Betul-betul wadi lembah begitu, dia sebuah lembah. Dan itu semuanya gunung-gunung yang enggak ada betul-betul adalah gunung batu semuanya. Udaranya panas, ya. Tidak ada tempat berteduh, ya. Suasananya nampak terasa tidak nyaman sekali seakan-akan. Nah, begitu. Nah, di sini hikmah paling besar saudaraku yang dimuliakan Allah bahwa kita boleh bandingkan kalau seandainya haji itu misalkan ke Eropa, umpamakan di Swiss misalkan. Kita pergi haji ke Swiss. Swiss itu seperti apa di Swiss itu? Di sana gunungnya bagus, cantik. Kemudian danau-danaunya indah. Saljunya luar biasa. Kira-kira kalau orang pergi haji ke Switzerland, ke Swiss, itu mereka lebih nyamannya di dalam masjid atau di luar masjid? Di luar masjid. Pergi, iming-iming hanya notabene-nya, judulnya pergi ke haji, cuma sehari aja di situ, lebih banyak di luar, main ski lah di sana, kemudian macam-macam. Kenapa? Lebih indah alam di luar. Di Mekah, kita pergi ke sana, kalau mau pergi ke Mekah untuk traveling, untuk mencari pemandangan yang indah, enggak ada di sana Bapak Ibu sekalian. Rugi pergi ke sana. Kalau untuk melihat pemandangan yang indah. Lalu apa juga yang indah di sana? Yang indah di sana adalah ibadah kita, pengalaman ruhani kita. Siapa yang pergi ke haji di Ka'bah di Mekah, itu adalah menuju kepada alam ruhani hubungan dia dengan Allah yang lebih indah daripada semua tanah di atas muka bumi ini. Dia akan mendapatkan pengalaman ruhani yang indah tiada tara, itu justru di Mekah. Justru itu di Baitullah. Justru itu di haji. Buktinya mana? Coba tanyakan bagi yang sudah pergi haji. Ada rencana pergi sekali lagi atau taubat gak akan pergi-pergi lagi? Yang pergi umrah, rencana gak akan pergi-pergi lagi, taubat gak akan pergi-pergi lagi, atau ngumpulin uang kalau bisa balik lagi ke tanah suci? Gimana? Orang akan balik lagi. Rata-rata semuanya bilang begitu. Gak ada yang, kalau misalkan ada travel yang bilang bahwa siapa yang gak mendapatkan suasana aman, indah dan nyaman, pengalaman yang luar biasa dia pergi ke Mekah dan Madinah, maka uangnya dikembalikan 100%. Kalaupun ada travel yang bilang begini, gak satu orang pun akan minta uangnya kembali. Merasa menyesal dia pergi ke tanah. Kenapa? Suasananya panas, kemudian gak ada apa-apa, gak ada yang indah. Memang kita pergi ke sana enggak mencari keindahan alam, tapi apa juga? Mencari keindahan ruhani kita. Ada tidak? Mencari pengalaman ruhani kita dengan Allah yang nantinya kita mendapatkan sungguh lebih indah pengalaman ruhani kita dapatkan di sana dengan semua keindahan alam di tempat lain. Kalau enggak percaya, buktikan pergi. Itu hikmah luar biasa. Yang Allah jadikan justru haji itu di Mekah, di Ka'bah. Di situ awal bait, rumah pertama dibangun untuk manusia supaya manusia ngumpul semua di sana. Saudaraku dimuliakan Allah. Itu hikmah yang luar biasa. Kita tidak sedang mencari indahnya alam, tapi mencari apa? Melihat apa? Indahnya alam ruhani kita. Kita bangun hubungan kita dengan Allah di sana. Mencari alam ruhani, bukan alam alami yang kita cari di sana. Buktikan di sana, saudaraku dimuliakan Allah. Itu dia hikmah paling besar. Kenapa haji itu ke Ka'bah, ke Mekah. Semua rukun-rukunnya, baik mulai dari wukuf di Arafah, kemudian Muzdalifah, enggak ada pohon, enggak ada yang rindang di sana, enggak ada sesuatu yang nampak indah sekali kalau difoto, enggak ada. Enggak instagramable sekali itu. Bahasa anak mudanya, pergi ke Mekah, alamnya enggak instagramable. Ya, jadi enggak, kalau dinampakkan di Instagram enggak ada yang indah. Enggak ada. Yang indah di mana juga? Di dada ini, di dalam iman ini, dalam batin, dalam jiwa, dalam
dalam hati. Di situ kayak letak keindahannya. Jadi betul-betul pembuktian iman kita itu ada tidak? Alam ruhani kita itu hidup tidak? Itu dia. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, Ka'bah itu, lihat Ka'bah itu. Ka'bah diciptakan oleh Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sampai hari ini, itu adalah peta aja itu. Petanya 4 segi saja. Apa indah Ka'bah itu? Indah Ka'bah itu apa? Secara fisik Ka'bah itu, di mana letak keindahan Ka'bah? Yang di dalam sunnah Nabi, siapa yang memandang ke Ka'bah itu dia mendapatkan pahala dengan dia memandang aja, menatap itu dapat pahala itu. Di mana letak indah Ka'bah? Di batu-batunya, kemudian di wanginya Ka'bah. Batu itu boleh berganti. Ukuran kalau besok ada yang rusak, itu diganti sama yang lain, dengan yang lain boleh diganti. Ya. Di mana letak indahnya Ka'bah? Sucinya Ka'bah. Sucinya Ka'bah, indahnya Ka'bah karena Allah menyuruh kita memuliakan Ka'bah itu. Di mana kenapa kita sampai mencium Hajar Aswad? Karena Nabi menciumnya. Yang seperti kata Sayyidina Umar, kalau seandainya bukan karena Nabi, wahai batu, kata Sayyidina Umar, wahai batu Hajar Aswad nih, kata Sayyidina Umar, wahai Hajar Aswad, wahai batu, kalau seandainya aku tidak melihat Nabi Muhammad menciummu, aku nggak akan menciummu, kata Umar. Jadi mulia Ka'bah di mana? Bukan pada keindahan fisik Ka'bah, tetapi karena Nabi memuliakannya, karena Allah menyuruh kita memuliakannya. Di situ letak mulianya Ka'bah. Berbeda sekali dengan, berbeda sekali dengan bangunan-bangunan agama yang ada di Eropa. Gereja-gereja gotik yang dibuat pada abad pertengahan. Baik di Jerman kah, ya misalkan yang luar biasa bagus, kita lihat dari luar itu unik sekali, ya, menjulang tinggi dengan ukiran yang sangat rumit sekali, ya. Di Roma dan yang lain-lain, ya. Itu kalau pergi kita lihat gereja-gereja mereka itu ukirannya terpana, kita gimana cara diukir ini, luar biasa. Jadi indahnya tempat ibadah mereka itu karena sentuhan manusiawi. Manusianya yang menjadikan dia itu indah. Tapi Ka'bah yang menjadikan dia mulia dan indah kita pandang gara-gara dibangun oleh manusia? Bukan, karena Allah memuliakannya. Jadi pandangan kita indahnya Ka'bah itu adalah kemuliaan dari Allah. Jadi enggak ada unsur manusiawinya di situ. Tapi yang ada unsur ilahi yang ada pada Ka'bah itu. Sedangkan bangunan agama-agama lain indahnya itu karena hasil rekayasa manusia yang buat. Indah aja karena manusia apa buat indah. Tapi Ka'bah itu indahnya gara-gara apa? Enggak ada, bukan gara-gara ukiran sentuhan daripada karya manusia, bukan. Tapi itu adalah suci dia karena Allah mensucikannya, Allah memuliakannya. Maka betul-betul ketika pergi ke sana kita menghadap ke arah Ka'bah, mensucikan karena patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan kita lihat ke Ka'bah itu adalah pandangan apa? Pandangan betul-betul karena kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat pahalanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul semuanya ilahi di sana. Ya, bukan unsur manusia. Nah, bentuknya juga Ka'bah itu sangat sederhana sekali. 4 segi begitu, ya. Enggak rumit-rumit, enggak, 4 segi begitu. Di dalamnya juga yang ada cuma tiang-tiang, ya. Mulianya karena Nabi memuliakannya. Kemudian itu penjelmaan daripada Islam yang enggak rumit. Islam itu mudah sekali. Islam itu enggak rumit tapi mudah sekali. Sebagaimana Ka'bah itu tidak rumit, biasa, simple, sederhana dan mudah. Penjelmaan agama Islam juga seperti itu. Enggak rumit, enggak susah,
tapi sangat mudah sekali untuk dipahami. Itu kata para ulama di antara hikmah Ka'bah yang sederhana dan mudah sekali itu. Penjelmaan daripada agama Islam yang mudah itu. Lalu saudaraku yang dimuliakan Allah, hikmah kita disuruh untuk tawaf yang merupakan ibadah haji, rukun haji itu, tawaf ifadah misalkan, atau rukun daripada umrah kita, tawaf, itu memberikan hikmah luar biasa bahwa umat Islam di seluruh dunia, dimanapun, mereka itu punya pegangan hidup dan mereka itu berputar pada satu poros. Kita semua punya satu poros di mana kita semua berputar di situ. Ada petunjuk arah dalam hidup kita. Kita semua berputar di poros yang sama. Walaupun kita di Indonesia, ada Muslim di Amerika, Muslim di Eropa, Muslim di India, Muslim di Cina, ya, Muslim di Meksiko, ya. Tapi semua mereka pada dasarnya mengarah pada arah yang satu, berputar pada poros yang sama, punya referensi hidup yang sama. Kita enggak sesat. Kita enggak sesat. Sama. Makanya ada di antara mu'allaf yang masuk Islam karena dia melihat. Ini, mu'allaf diakui dia masuk Islam karena dia melihat bahwa setiap masjid yang dia lihat itu ibadahnya sama, arah semuanya sama, jelas gitu. Beda dengan tempat ibadah agama lain, arahnya kemana? Ya sesuai dengan bangunan. Ya kalau bangunan arahnya ke sana ya ke sana, arahnya ke sana ya ke sana. Enggak, Islam enggak begitu. Kemana saja dia masuk masjid itu mesti sholatnya sama. Mau dimanapun sama sholatnya. Berbeda dengan agama lain. Bahkan ada agama lain yang nama mereka itu ke tempat ibadah itu yang ada namanya di sana. Kalau namanya enggak ada di situ enggak boleh masuk. Demi Allah begitu ada. Ada list namanya. Ada namanya di sini masuk, enggak ada nama, cari tempat ibadah di mana dia ada namanya di sana. Enggak sembarangan boleh masuk. Islam ada begitu. Ke seluruh dunia kita pergi, masuk. Cara ibadahnya sama, arahnya sama, kemudian yang dibacanya sama, semua mereka bersaudara, enggak ada beda sedikit pun. Ya cuma beda warna kulit aja mungkin. Tapi ibadahnya sama semua. Itu penyebab itu dia masuk Islam. Dia lihat kok beda sekali. Islam, saudaraku yang dimuliakan, kita punya referensi yang sama, cara hidup yang sama, berputar pada poros yang sama, saudaraku yang dimuliakan Allah. Luar biasa, ibadah hikmah daripada ibadah haji itu. Nah. Lalu kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, lihat kepada ketika jamaah haji pergi ke Baitullah dari seluruh penjuru dunia, ini juga mukjizat daripada Al-Quran terbukti. Ini terbukti mukjizat Al-Quran dengan jamaah haji pergi dari seluruh dunia. Mana Ustaz ayatnya buktinya? Dalam surat Al-Hajj. Allah perintahkan Nabi Ibrahim begini. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Surah Al-Hajj. Firman Allah apa? Wa adzin finnas, serulah manusia untuk melaksanakan haji. Maka mereka akan berdatangan dengan berjalan kaki atau mengendarai onta yang kurus. Mereka akan datang dari seluruh penjuru bumi. Itu firman itu kapan? Allah perintahkan Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, seru manusia untuk setelah beliau membangun Ka'bah dengan anak beliau Ibrahim, anak beliau Ismail, Allah suruh serukan manusia. Mereka akan datang berjalan kaki, naik onta yang kurus. Apa arti naik onta yang kurus? Artinya adalah naik onta yang jalannya jauh sampai kurus dia di jalan. Waktu di kampungnya dia gemuk, di jalan jadi kurus, kurang makan, kurang minum dia. Kenapa? Perjalanannya jauh sekali, menunjukkan bahwa onta ini datang dari jauh. Makanya dulu dilihat onta yang kurus berarti ini perjalanannya jauh. Cara nilainya begitu dulu, ya. Ontanya kurus berarti perjalanannya jauh itu. Nah, maka Allah sampaikan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau seru
nanti orang akan datang dari seluruh penjuru bumi. Begitu juga kalau kita maknakan diturunkan pada Nabi Muhammad, begitu juga Nabi Muhammad pada saat itu yang masuk Islam ya orang Jazirah Arab saja. Adakah orang yang datang ke tanah suci itu dari seluruh penjuru dunia? Pada masa Nabi Muhammad, enggak. Tapi apakah ayat ini terbukti kemudian? Terbukti enggak? Hari ini. Yang datang ke Mekah itu seluruh penjuru dunia. Terbukti hari ini. Kita lihat langsung dengan nyata. Ayat yang Allah sampaikan dengan nyata terlihat. Lebih nyata lagi kalau kita bayangkan pada masa Nabi Ibrahim. Pada masa Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim sudah membangun Ka'bah dengan Ismail, itu enggak ada orang di situ. Nabi Ibrahim suruh ajak manusia, seru, wahai Ibrahim. Ya Allah, apa yang aku suruh? Enggak ada orang di sini, enggak ada siapa-siapa di sini. Siapa yang aku panggil? Panggil saja, mereka akan datang nantinya. Oh iya, Pak Ureng. Oh, sudah hoi. Enggak ada yang datang. Enggak, tugasmu serukan. Nanti mereka akan datang. Kapan? Setelah engkau meninggal, setelah engkau tiada? Iya. Nanti mereka akan datang. Kapan? Mungkin 1000 tahun yang akan datang, mungkin 2000 tahun yang akan datang. Pokoknya akan terjadi wahai Ibrahim. Serukan saja. Hari ini kita lihat itu. Ini hikmah paling besar, mukjizat paling besar kita lihat di haji itu. Makanya pergi haji itu subhanallah, betullah firman Allah ini. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia. Itu pun hari ini ditahan. Kalau enggak ditahan, membludak Mekah itu. Bayangkan kalau misalkan dibawa orang Aceh, boleh pergi siapa saja boleh pergi, semua boleh pergi haji. Kira-kira berapa juta orang Aceh yang akan berangkat? Setengah orang Aceh akan berangkat. Saking rindunya dia ke tanah suci. Begitu juga negara-negara lain. Kalau enggak ditahan, tahan. Supaya apa? Yang pergi ke sana bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik. Kalau enggak, akan chaos, akan terjadi yang tidak kita inginkan di sana. Ditahan ini. Akan datang dari seluruh penjuru bumi ke sana. Terbukti saudaraku yang dimuliakan Allah. Mukjizat besar kita lihat di tanah suci sampai hari ini. Kemudian ada air Zam-Zam lagi. Di sana ada air Zam-Zam, itu mukjizat alami yang kita lihat diberikan oleh Allah kepada kita sampai hari ini. Dia enggak pernah putus-putus. Seorang ahli dari Mesir bernama ahli geografi, ulama ahli geologi dari Mesir bersama Profesor Dr. Zaghlul Najjar. Zaghlul Najjar beliau ahli tafsir juga ahli geologi. Ya, beliau sekolah profesor beliau dari Inggris. Itu ahli geologi di Mesir, juga ahli tafsir ilmiah. Beliau sampaikan bahwa karakteristik batu kota Mekah itu mustahil menyimpan air. Hampir mustahil menyimpan air. Karakteristik batu kota Mekah itu nggak bisa menyimpan air. Bate mendung, Pak Idu iya. Semuanya batu. Di bawahnya nggak ada tanah yang bisa menyimpan air, dan batunya itu betul-betul batu yang nggak bisa menyimpan air. Dari mana bisa datang air yang terus-menerus tanpa henti itu? Itu betul-betul mukjizat Tuhan. Betul-betul kita lihat air Zam-Zam itu yang terus memancar. Orang Mekah semuanya tiap hari minum air Zam-Zam. Yang orang Mekah nggak mau minum kalau bukan air Zam-Zam. Mereka konsumsi air Zam-Zam terus. Bukan disimpan untuk orang haji saja, bukan. Itu distribusi untuk orang Mekah, di luar Mekah juga air Zam-Zam. Ke Madinah juga mereka konsumsi setiap hari air Zam-Zam. Kira-kira berapa kubik air Zam-Zam setiap hari harus keluar? Sedangkan karakteristik kota Mekah dan batu Mekah itu nggak bisa menyimpan air. Tapi datang air dari seluruh penjuru. Itu gimana caranya? Itu rahasianya didapatkan, ya. Ketika dibuat terowongan kota Mekah. Kota Mekah dibuat terowongan itu. Dikorek gunung-gunung Mekah itu, dikorek, dibuat terowongan-terowongan jalan. Di situ para ilmuwan mendapatkan ini dia. Ketika terowongan itu dibuat, banyak ternyata air di antara sela-sela batu itu, air yang menujunya ke Ka'bah. Sangat tipis sekali.
apa serat-seratnya itu sangat tipis sekali, air di situ didapatkan. Itu semua menuju ke Ka'bah. Dari mana dia memancar dia menuju ke Ka'bah? Di mana bisa air itu datang melalui sela-sela batu yang sangat rumit itu, yang sangat strukturnya itu nggak mungkin menyimpan air. Tapi dari situ didapatkan, ini dia. Ini yang menuju ke Ka'bah air itu. Luar biasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Mukjizat kita lihat. Para ilmuwan membuktikan itu. Maka siapa yang pergi ke sana, kita sedang menuju ke sesuatu yang sangat luar biasa. Di situ terbukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka rindulah kita dengan Ka'bah, rindulah kita dengan Mekah, dan rindulah kita dengan pengalaman rohani yang sangat luar biasa. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah jadikan kita min hujjaj baitillahil haram. Dijadikan kita semua, saudaraku yang dimuliakan Allah, sebagai orang-orang yang melaksanakan haji ke Baitullahil Haram. Selanjutnya yang terakhir adalah di sana di haji itu adalah ujian terhadap akhlak kita. Siapa aja yang pergi haji atau dia pergi ke Ka'bah, ke Mekah untuk melaksanakan umrah, itu ujian akhlak di sana. Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang sudah wajib bagi dia melaksanakan ibadah haji, fala rafatha, tidak boleh berkata-kata rafas, berkata-kata kotor, wala jidala, dan tidak boleh dia untuk berselisih paham, bersih tegang, ngomong entah apa-apa atau bersih tegang dengan saudaranya. Wala fusuqa, enggak boleh berbuat kefasikan. Enggak boleh mengucapkan kata-kata kotor, menghardi orang lain, atau kita bersih tegang dengan orang lain, marah-marahan dengan orang di sana. Juga enggak boleh buat maksiat di haji itu. Haji adalah ujian akhlak bagi orang yang menuju ke Mekah. Ujian akhlak bagi orang itu. Yang dimana di haji itu kita semuanya damai luar biasa. Gak boleh kita bahkan mencabut, jangankan bulu orang lain, bulu rambut kita sendiri gak boleh kita cabut. Bulu rambut sendiri gak boleh cabut, haram cabut bulu rambut kita. Bulu di tubuh kita gak bisa tercabut. Apatah lagi bulu dan rambut orang lain. Kuku kita sendiri gak boleh potong, apalagi kita potong bagian organ tubuh orang lain, kuku orang. Lihat betapa damainya haji itu. Enggak boleh ada satu ranting pun yang patah. Kalau kita lewat, enggak boleh. Ranting enggak boleh patah. Tubuh orang lain, jangankan darahnya tumpah, jangankan melukai, rambut orang lain aja enggak boleh tercabut oleh kita. Bayangkan. Mulut kita enggak boleh melukai hati orang lain, enggak boleh. Enggak boleh mulut kita melukai hatinya, enggak boleh. Bukankah itu ujian akhlak yang luar biasa? Sehingga seorang muallaf dari Jerman bernama Murat Hoffmann, pemikir Jerman, dia masuk Islam, Murat Hoffmann pada tahun 1980. Dia mengatakan ketika pergi haji bahwa hukum sosial di haji itu nggak bisa pakai. Bahkan hukum sosial saja nggak bisa pakai di sana katanya. Kenapa? Karena orang di haji menjaga akhlaknya lebih hebat daripada hukum sosial yang terjadi di tempat lain. Pengalaman dia bilang ketika dia pergi haji, ada mobil yang dibawa secara ngaur sehingga masuk menabrak jamaah haji yang sedang jalan di jalan. Dibawa ugal-ugalan oleh sopirnya. Sehingga menabrak kerumunan jamaah haji. Secara kebiasaan hari-hari, kalau saya di Banda Aceh, dia tabrak, kagak depu, urun tengah gedong, gemai motor kenan, kibang kejadian. Buka motor, cok tupe, ambil sopirnya, diadili secara rame-rame kan, itu pantas kan? Artinya bahwa ya kesalahan dia, ngaurnya dia, udah tahu orang ini kok begitu ya. Sosialnya begitu, di sana nggak berlaku begitu. Orang yang ditabrak jatuh begitu, bangun ya, cuma membersihkan diri, sopirnya minta maaf, orang
yang ada di situ menolong yang sudah mungkin tertabrak sehingga jatuh, ya. Kemudian sopirnya diingatkan baik-baik, dielus-elus, digusuk-gusuk bahasa katanya, ya. Semua saling maaf-maafan, enggak ada masalah apa-apa. Lanjut masing-masing. Hana tak pernah terjadi. Semua lega dan memaafkan dengan biasa, mudah sekali. Sehingga kata Murad Hoffman, ini hukum sosial enggak berlaku di sini. Lebih hebat, lebih baik akhlak jamaah haji daripada hukum sosial yang ada. Ujian akhlak luar biasa bagi mereka yang pergi ke sana. Maka datanglah ke tanah suci, saudara kami yang ada di tanah suci, dengan kebaikan akhlak terbaik yang kita miliki. Apa sisa-sisa akhlak? Buktikan di tanah suci. Mau tahu kiban? Mau tahu baru mulai ilmu. Manan? Ya. Kalaulah di tanah suci kita mampu sebaik-baik menjadi hamba Allah, maka pulanglah nantinya ke tanah air dengan menjadi sebaik-baik hamba Allah. Yang belum mampu untuk pergi haji ke tanah suci untuk membuktikan akhlaknya yang mulia, maka pergi umrah, buktikan akhlak kita yang mulia. Sanggup enggak di sana? Maka pulanglah ke sini dengan akhlak kita yang mulia itu. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.